Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam tauhid. Dalam rangka usaha memperkarasakan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, segolongan ulama telah membagikan kepada 3 bagian, yaitu yang pertama adalah tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Inti dari ajaran agama Islam adalah dalam kajian ketauhidan. Karena itu, dalam berbagai kitab maupun buku ditegaskan bahwa kewajiban pertama seorang muslim adalah mempelajari tauhid. Dari kajian tauhid yang secara mendalam dan dibarengi dengan dalil nakli serta dalil akli, maka umat Islam diharapkan menjadi semakin kuat akidahnya. Tauhid sebagaimana diketahui membahas ajaran-ajaran dasar bagi agama Islam. Setiap orang yang ingin menyelami seluk-beluk agama Islam secara mendalam perlu mempelajari tauhid. Pengertian tauhid. Tauhid adalah bentuk masdar dari kata aktif wahada yuwahidu tauhidan, artinya mengesakan atau menjadikan sesuatu itu esa. Sedangkan menurut istilah syar'i ialah pengesaan terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang khusus baginya. Pengesaan itu mencakup rububiyah, uluhiyah, serta asma wa sifatnya. Arti dari ilmu tauhid ialah ilmu yang membicarakan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat para utusannya yang terdiri dari sifat yang wajib atau yang pasti ada, sifat jaiz yang mungkin ada, dan sifat yang mustahil atau yang tidak ada. Lalu kita masuk ke bagian macam-macam tauhid. Macam-macam tauhid yang pertama adalah tauhid rububiyah. Apa sih pengertian dari tauhid rububiyah? Tauhid rububiyah adalah suatu keyakinan yang pasti bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya pencipta, pemberi rizki, yang mampu menghidupkan dan mematikan serta mengatur semua urusan makhluk-makhluknya tanpa ada sekutu baginya. Tiada keraguan bagi orang yang berakal tentang rububiyah Allah bahwa dialah satu-satunya zat yang mampu menciptakan langit dan bumi, lalu memberikan rizki, menghidupkan dan mematikan. Berdasarkan beberapa penjelasan di atas dapat diteliti dan dipahami bahwa rububiyah Allah terbagi dalam 3, yaitu yang pertama adalah tauhid kholqiyah atau penciptaan, yang kedua tauhid hukum dan kekuasaan, yang ketiga adalah tauhid mutaba'ah. Lalu kita masuk ke tauhid uluhiyah. Uluhiyah berasal dari kata ilahun, yaitu Tuhan. Jika dimasuki alif lam syamsiyah menjadi kata al-ilah dan digabungkan menjadi Allah. Jadi kata Allah adalah ma'rifah dan ilah. Secara etimologi, kata ilah mempunyai makna sesuatu yang disembah atau al-ma'bud, yaitu sesuatu yang memiliki kekuasaan yang besar dan tidak terbatas. Yang dimaksud tauhid uluhiyah ialah merupakan ibadah hanya kepada Allah semata-mata. Keyakinan akan uluhiyah ini merupakan pokok yang disepakati oleh kaum muslimin tanpa perbedaan pendapat sepanjang sejarah Islam. Beribadah hanya kepada Allah, menghindari manusia beribadah kepada selainnya. Mengingat segala sesuatu selain Dia itu adalah makhluknya semata dan tidak pantas dijadikan untuk sebagai tujuan ibadah. Tauhid uluhiyah itu menjadi lawan kata syirik dalam ibadah. Lalu kita masuk ke tauhid asma wa sifat. Apa sih tauhid asma wa sifat? Tauhid asma wa sifat yaitu mengesahkan Allah dengan cara menetapkan bagi Allah nama-nama dan sifat yang ditetapkan sendiri olehnya atau dalam firman-Nya atau disebutkan oleh Rasul-Nya dalam hadis, tanpa mengilustrasikan atau takyif atau menyerupakan dengan sesuatu atau tamsil atau menyimpangkan makna atau tahrif atau bahkan menolak nama atau sifat tersebut atau tatil. Beberapa kaidah dalam memahami dan mengimani tauhid asma wa sifat. Nama dan sifat Allah adalah sesuatu yang taufikiyah atau hanya berdasarkan wahyu, tidak ditetapkan kecuali hanya berdasarkan lafal Al-Quran dan As-Sunnah. Keyakinan tentang sifat Allah seperti keyakinan tentang zatnya. Maksudnya sifat zat dan perbuatan Allah tidak serupa dengan apapun, karena Allah memiliki zat secara hakiki dan zatnya itu tidak serupa dengan zat apapun selainnya. Maka demikian pula sifat-sifat Allah yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nama-nama itu menunjukkan sifat-sifat kesempurnaan yang tidak mengandung kekurangan sedikit pun dari segala sisi. Nama-nama Allah tidak terbatas pada jumlah tertentu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku meminta kepadamu dengan segenap namamu yang telah kau namakan dirimu dengannya, atau kau turunkan dalam kitabmu, atau kau ajarkan kepada salah satu hambamu, atau kau simpan di dalam ilmu gaib yang ada di sisimu." Hadis riwayat Ahmad. Lalu sekarang kita masuk ke karakteristik tauhid atau juga karakteristik akidah Islam.
Karakteristik dari tauhid diantaranya adalah tauhidiyah, ghaibiyah, dan syumuliyah. Kita bahas taufikiyah. Kata taufikiyah adalah bentuk taf'il dari akar kata wakaf yang berarti pelanggaran. Imbuhan yang berfungsi menisbatkan. Begitu pula dengan huruf ta, jadi kata ini merupakan bentuk masdar syina'i. Definisi taufik yang lainnya artinya perbuatan sesuai dengan tuntunan Rasulullah dan dengan akal yang sehat. Pertama, Rasulullah telah menjelaskan semua rincian muatan akidah Islam. Beliau tidak membiarkan satu bagian pun lepas dari penjelasannya, sebab akidah merupakan bagian terpenting dari seluruh muatan agama. Kedua, harus konsisten dengan lafaz dan makna Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam menyatakan berbagai hal tentang akidah, kita menggunakan lafaz-lafaz maupun gaya ungkapannya. Ketidakmampuan akal menemukan dalil untuk menemukan muatan-muatan tersebut dianggap sebagai kemungkinan adanya dalil lain yang menetapkan muatan-muatan akidah seperti dalil pendengaran atau Al-Quran dan As-Sunnah dan dalil indra. Dengan demikian maka lafaz-lafaz yang digunakan ada dua macam, yaitu yang pertama lafaz-lafaz dari Al-Quran dan As-Sunnah. Lafaz-lafaz ini dianggap benar jika ia sesuai dengan makna-maknanya yang dikehendaki oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, lafaz-lafaz yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Lafaz-lafaz ini ada yang sudah menjadi istilah atau konotasinya terhadap kebenaran yang bersifat mutlak dan jelas. Adapun ibadah yang bersifat taufikiyah artinya sesuatu aktivitas ibadah haruslah memiliki dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada satupun dari aktivitas ibadah yang disyariatkan kecuali memiliki dasar yang kuat dari Al-Quran dan As-Sunnah. Di luar itu berarti bid'ah, dan segala bid'ah dalam agama adalah sesat dan tertolak. Yang kedua, kita membahas tentang ghaibiyah. Kata ghaibiyah adalah bermakna bahwa muatan dari esensi akidah Islam itu didominasi oleh keimanan kepada yang gaib. Allah Ta'ala berfirman yang artinya orang-orang muttaqin, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Quran Surat Al-Baqarah ayat 3. Yang dimaksud dengan istilah gaib dalam keimanan Islam di sini bukanlah gaib versi dunia dukun dan paranormal yang dibatasi pada kegaiban alam jin dan hanya terkait dengan hal-hal yang berbau mistis. Namun yang dimaksud istilah menurut Al-Quran dan As-Sunnah yang meliputi semua yang ada di balik alam nyata yang tidak bias, tertangkap oleh kemampuan alam indera manusia, dan bahkan tidak mampu dijangkau oleh penalaran dan logikanya. Akalnya dan logikanya, yang sebagaimana telah terangkum dalam prinsip-prinsip dan rukun-rukun iman. Dan yang paling utama tentulah kegaiban Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala yang terkait dengannya sesuai ketentuan akidah Islam seperti tentang zatnya, asma dan sifatnya dan lain-lain. Selanjutnya, kegaiban rukun-rukun iman yang lain tentang kegaiban alam malaikat, termasuk juga kegaiban alam ruh dan jin, kegaiban hari akhir, segala rincian dan kronologinya yang mencakup antara lain peristiwa dahsyatnya hari kiamat, alam barzah, nikmat dan azab kubur, hari kebangkitan, hari hisab, surga dan neraka, kekekalan hidup di akhirat, dan lain-lain. Dan bahkan tentang rukun iman kepada kitab-kitab dan rasul-rasul pun sebagian besarnya juga bersifat ghaibi, penuh dengan kegaiban. Secara kaidah, nilai dan manfaat iman di dalam konsep akidah Islam adalah ketika iman itu masih bersifat iman bil ghaib atau iman kepada yang ghaib. Dan ada juga al-qadriyah. Al-ghaibiyah adalah sikap berserah diri kepada qadar dan mengembalikan segala sesuatu yang dihadapi manusia dalam kehidupan ini kepada ketentuan ghaib dan mitos bahwa perbuatan manusia tidak mempunyai pengaruh apa-apa. Dan yang namanya suatu akal itu tidak akan mampu menjangkau masail ghaibiyah atau masalah ghaib. Bahkan akal tidak akan mampu menjangkau sesuatu yang tidak terkait dengan ruang dan waktu. Yang selanjutnya adalah pengertian dari syumuliyah. Syumuliyah adalah berasal dari kata syamil yang artinya sempurna atau menyeluruh. Syumuliyatul Islam berarti kesempurnaan Islam mencakup semua secara menyeluruh. Artinya, ajaran ini mencakup seluruh dimensi kehidupan manusia dari pribadi, keluarga, masyarakat, hingga negara sosial, politik, hukum, keamanan, lingkungan, pendidikan, hingga kebudayaan. Syumuliyatul Islam meliputi dimensi waktu. Yang dinamakan dimensi waktu adalah bahwa Islam telah diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak Nabi Adam hingga mata rantai kenabian ditutup pada masa Rasulullah, dan Islam bukanlah agama yang hanya diturunkan semasa hidup Rasulullah, tetapi untuk hidup seluruh umat manusia di alam semesta.
Yang kedua adalah dimensi demografis. Yang dimaksud dengan dimensi demografis adalah bahwa Islam diturunkan untuk seluruh umat manusia dan seluruh etnisnya, dan bahwa mereka semua sama di mata Allah SWT sebagai ciptaannya. Yang ketiga adalah dimensi geografis. Yang dimaksud dengan dimensi geografis adalah bahwa ajaran Islam diturunkan untuk diterapkan di seluruh penjuru bumi. Maka Islam tidak dapat diidentikan dengan kawasan Arabisme. Yang keempat adalah dimensi kehidupan. Yang dimaksud dengan dimensi kehidupan adalah bahwa Islam membawa ajaran-ajaran yang terkait dengan seluruh dimensi kehidupan manusia, sosial, ekonomi, politik, hukum, keamanan, pendidikan, lingkungan, dan kebudayaan. Yang keempat adalah takamul. Apa sih takamul itu? Takamul adalah lengkap, sempurna, bulat, dan terkumpul padanya aneka pandangan hidup. Hukum Islam dapat dikatakan sempurna karena ia mencakup berbagai dimensi kehidupan. Yang pertama adalah dimensi ideologi dan akidah yang merupakan titik bagi semua kehidupan manusia. Yang kedua, dimensi politik dan ketatanegaraan yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang aman, sentosa, dan sejahtera. Yang ketiga adalah dimensi sosial dan kemasyarakatan dengan cara menciptakan hidup rukun semua umat, dan antar golongan. Yang keempat, dimensi budaya yang bertujuan untuk menciptakan keagungan dan kemuliaan peradaban manusia. Yang kelima, dimensi pertahanan dan keamanan yang bertujuan untuk menjaga stabilitas dalam rangka mengabdi kepada Allah SWT. Yang selanjutnya adalah dimensi ekonomi yang bertujuan untuk menjaga eksistensi kelangsungan hidup manusia. Karena itu disyariatkan hukum jual beli, keharaman riba, kewajiban zakat, anjuran sedekah, waris mewaris, dan wakaf. Yang selanjutnya adalah dimensi kependudukan. Karena itu disyariatkan nikah, hukum talak, rujuk, keluarga berencana, dan lain-lain. Akidah menyalakan pelita hidayah dan cahaya keyakinan sehingga manusia memiliki kekuatan ilmu dan pembeda dan tidak menerima lagi syubhat dan kesesatan. Karena cahaya dalam hatinya mampu menghilangkan gelapnya syubhat, mematikan keraguan, hingga tiada lagi tempat bagi syahwat dan nafsunya. Sebagai umat Islam, dalam bertauhid atau berakidah, jelas harus bersumber pada Al-Quran dan Al-Hadis. Karena kedua sumber hukum tersebut menjadi dasar yang utama dalam berakidah. Dengan kata lain, akidah sebagai fundamen ajaran Islam bersumber pada Al-Quran dan Al-Hadis, karena dua sumber tersebut menjadi akidah yang hakiki. Akidah mempunyai peranan besar dalam membangun agama Islam. Oleh karena itu, jika dasar atau akidah kita kuat, maka akan kuat pula bangunan keislaman kita yang tidak akan goyah oleh serangan apapun. Adapun fungsi dan peranan akidah itu sendiri dalam kehidupan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah memperkuat keyakinan dan mempertebal kepercayaan atas kebenaran ajaran Islam sehingga tidak ada keraguan dalam hati. Yang kedua, menuntun dan mengembangkan dasar ketuhanan yang ada sejak lahir. Yang ketiga, memberikan ketenangan atau ketentraman jiwa. Keyakinan yang kuat kepada Allah SWT akan senantiasa mendorong kepada umatnya untuk memiliki ketenangan dan ketentraman jiwa. Yang keempat, memberikan pedoman hidup yang pasti. Keyakinan pada seseorang terhadap Allah akan memberikan arahan dan pedoman yang pasti dalam hidupnya. Yang kelima, menjaga diri dari kemusyrikan. Adapun keutamaan akidah Islam, yang pertama adalah pemeluk akidah Islam haram ditumpahkan darahnya, haram untuk dirampas hartanya, dan haram untuk dilanggar kehormatannya. Yang kedua, dia menyelamatkan pemeluknya dari siksaan Allah SWT pada hari kiamat. Yang ketiga, dia bisa menghapuskan seluruh dosa. Keempat, dengan akidah ini maka semua amalan yang dikerjakan akan diterima Allah SWT dan akan mendatangkan manfaat bagi pelakunya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.